Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar Anda pada hari ini? Perkenalkan diri, saya Laurean Arvisa atau biasa dipanggil Yayan. Pada hari ini edisi podcast Opak Asin yang kelima, kita akan membahas tentang pembebasan PPNBM dan bagaimana tata cara pemberian pengembalian atas PPNBM tersebut. Pada hari ini kita telah hadir dua narasumber kita, penyuluh pajak ahli KPP LTO 2. Yang pertama itu adalah Ibu Rati Silviani, yang kedua adalah Bapak Angga Berlianto. Halo Mbak Rati, halo Mas Angga, apa Halo. kabarnya hari ini? Baik Bang Yayan. Alhamdulillah, sehat. Halo Mas Alhamdulillah. Yayan. Gimana Mas Angga, sudah siap untuk ke Inggrisnya? Ya, Yeah. insya Allah. Oke, Mbak Rati ini mau nanya nih. Jadi benar ya PPNBM itu kan pajak atas barang mewah ya. Jadi benar ada yang dibebaskan dari PPNBM karena logiknya harusnya atas barang mewah itu kan tetap harus dikenakan pajak ya. Jadi kenapa ada yang dibebaskan? Gimana Mbak Rati? Ya, betul sekali Mas Yayan. Saya sepakat dengan Mas Yayan. Harusnya memang barang mewah itu dikenakan pajak yang lebih tinggi. Karena kalau kita lihat dari kemampuan membayarnya untuk membeli barang mewah tersebut pastinya memiliki kemampuan yang lebih ya. Jadi sudah seharusnya membayar kontribusi pajak yang lebih banyak juga sehingga terjadi keadilan di sini. Tapi gini Mas Yayan, mungkin kita akan melihat PPNBM ini dikenakan untuk melihat kasus per kasus. Jadi PPNBM akan menjadi beban bagi yang tidak mampu. Seperti misalnya Mas Yayan punya rumah sakit, lalu Mas Yayan mau membeli mobil. Mobil ini kan termasuk barang mewah ya. Padahal mobil ini digunakan untuk ambulans. Jadi kalau kita tidak memberikan pembebasan PPNBM di sini, maka tentunya akan menjadi beban bagi rumah sakit yang ujung-ujungnya akan menjadi beban bagi pasien itu sendiri Mas Yayan. Oh begitu ya Mbak. Jadi mungkin bisa kita simpulkan PPNBM itu bisa dibebaskan atas kondisi-kondisi tertentu. Gimana Mas Angga? Ya, Kurang lebih seperti itu bukan? Betul. Betul sekali kesimpulannya Bang Yayan. Kesimpulannya seperti itu dan ya karena udah kesimpulan berarti udah selesai nih kayaknya ini sekarang kita ya. Ya, kesimpulannya betul sekali. Bagaimana PPNBM itu sebetulnya kan memang untuk orang-orang yang mampu untuk membeli barang mewah, tapi di beberapa kondisi kita nggak bisa pukul rata gitu Bang. Jadi kita harus lihat lagi ada peristiwa apa di balik pembelian barang tersebut. Tadi seperti yang diutarakan sama Mbak Rati itu kan untuk sosial ya, masa kita kenakan juga PPNBM gitu. Kalau seandainya kita kenakan PPNBM di situ, multiplier efeknya kan akan lari ke pada biaya rumah sakitnya. Nah, sebaliknya supaya ini adil, yang memang kena juga dikenakan. Seperti mungkin kita lihat tuh di YouTube kan banyak tuh Sultan dia beli mobil Ferrari. Mobil Ferrari itu kan ya harganya aja udah di atas 3-4M, cc-nya di atas 4.000. Itu kan sudah kena tarif PPNBM-nya itu kalau di Undang-Undang PPNBM itu 95%. Okay. Jadi kurang lebih itu sekitar 2 kali lipat dari harga mobil dia akan bayar nanti. Lebih malah kalau seandainya nanti ada biaya masuk dan lain-lainnya. Nah dari situ kan kita lihat keadilannya Bang ya. Mungkin sama juga nanti Bang Yayan ya. Bang Yayan kan kemarin saya dengar baru beli ini ya dari channel YouTube-nya Bang Yayan baru beli Ducati Bang ya. Iya, kemarin betul. ada PPNBM-nya nggak itu Bang? Oh kena itu. Kena ya. PPNBM, iya. Cuman kebetulan motornya udah dijual kembali. Oh buat apa itu Bang? Jadi gini Mas Angga, jadi ini kan fasilitas itu diberikan waktu impor atau waktu penjualan dari produsen ke konsumen? Ya, kalau ditanya apakah kenanya dari penjualan atau ini dalam dua transaksi yang terpisah, mereka kena dua-duanya. Misalnya gini, ketika kita impor barang, ya kita akan dikenakan PPNBM kalau barang itu termasuk kategori barang mewah. Iya, betul. Begitu juga kalau kita beli dari produsen. Kalau kita beli dari produsen langsung, pabrikan misalkan pabrik Toyota, kita beli dari sana langsung, itu juga kena PPNBM. Tapi ketika itu satu arus lurus, misalkan kita impor barang, ya kemudian dari impor barang tersebut kita udah kena PPNBM, kita belinya dari si importirnya, nah itu nggak kena lagi PPNBM, jadi cukup sekali aja dia kenanya. Oh gitu, begitu, jadi ada pengenaan sekali ya. Oke, selanjutnya gimana nih Mbak Rati? Jenis kendaraan apa saja sih yang bisa mendapatkan pembebasan dan penyerahan atau atas impornya itu? Ya, jadi Mas Yayan, kendaraan yang bisa mendapatkan pembebasan ini sebenarnya bukan karena jenis kendaraannya Mas Yayan, tapi lebih ke peruntukannya. Jadi walaupun nanti di kategori tertentu itu harus memenuhi
Jadi harus memenuhi peruntukannya dan juga jenis kendaraannya. Nah, yang bisa mendapatkan pembebasan itu yang pertama kendaraan bermotor untuk ambulans seperti yang tadi saya sudah contohkan sebelumnya, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan angkutan umum. Nah, yang kedua, kendaraan untuk tujuan protokoler kenegaraan, dan yang ketiga kendaraan dinas TNI dan Polri dengan kriteria mengangkut 10 sampai 15 orang termasuk pengemudi dan bermesin diesel dan non diesel. Oh begitu. Jadi tidak sembarangan ya Mbak Rati ya? Iya Mas Yayan. Jadi hanya atas kriteria-kriteria tertentu saja yang bisa dibebaskan. Saya kira itu bisa dibebaskan untuk mobil-mobilnya para sultan gitu. Ya enggak Mas Yayan. Gini, jadi kan untuk pembebasan ini setahu saya PPNBM ini bisa dibebaskan ya Mas Angga ya? Betul. Jadi gimana nih caranya Mas Angga? Ya, untuk mendapatkan pembebasan tentunya bagi si pembelinya dia harus mengajukan SKB dulu ke kantor. Surat Nanti keterangan bebas ya? ke KPP. Nanti akan di-assess, dinilai, diuji di KPP berhak atau tidak dia mendapatkannya. Oh gitu. Yang ngajuin siapa? Apakah importir, pembeli, penjual, atau gimana? Iya, walaupun importir di situ kena PPNBM, tapi tidak Bang. Jadi kan bukan importir ya? Jadi ketika misalkan kita impornya itu buat membeli mobil tahanan, mobil kendaraan militer atau angkutan umum, yang importir bisa jadi perusahaan, tapi yang berhak mendapatkan SKB itu penggunanya nanti siapa di ujungnya itu. Oh, atas penggunanya. Iya, Oke. penggunanya. Dia yang nanti akan mengajukan ke KPP. Oke, itu di peraturan 141 ya Mas Angga ya? Betul, di PMK betul, 141 ya. Kalau nggak salah ada peraturan terbaru. Gimana Mbak Rati? Iya. Jadi di aturan 141 ini sekarang sudah diperbarui dengan PMK 42 tahun 2022 ya Mas Angga ya? Betul, PMK Itu yang 42. terbaru ya, peraturan Iya. terbarunya ya. Ya, tapi di aturan PMK 42 tahun 2022 itu dia hanya kalau saya nggak salah itu cuma ada 2 atau 3 pasal Bang. Dan pasalnya itu 2 pasal itu mengatur tentang pajak karbon. Jadi nggak ada kaitannya sama yang kita bahas ini. Oke. Nah, jadi dia hanya pengurangan tarif PPNBM ketika dia memenuhi standar emisi tertentu. Iya, pajak Kemudian karbon lah ya. satu pasal lagi yang perubahannya itu hanya terkait dengan apa saja yang perlu dicantumkan di permohonan. Kemudian bagaimana kalau permohonan itu ditolak. Sisanya masih sekitar materi dan formilnya itu masih mengacu ke PMK 141 tahun 2022. Oh begitu. Berarti untuk PMK 42 ini mungkin atas perubahannya tidak mengatur tentang PPNBM ini ya? Begitu ya Mas Angga ya? Iya, sedikit sekali di situ. Oke, mungkin pemirsa mau tahu nih bagaimana syarat-syarat atas SKB ini? Gimana biar Mbak Ratih yang jelasin lebih detailnya? Gimana Mbak persyaratannya? Iya Mas Yayan. Jadi persyaratannya tentunya harus sudah masuk kategori kendaraan yang dibebaskan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu pembeli dapat mengajukan SKB ke KPP dengan surat permohonan yang mencantumkan nama, alamat, NPWP, jenis usaha, merek, dan tipe kendaraan, kapasitas silinder, nomor rangka, atau nomor identitas kendaraan. Lalu nomor mesin kendaraan bermotor, DPP pada saat impor atau penyerahan, nilai PPNBM dalam satuan rupiah, kurs mata uang beserta KMK dari kurs dalam hal impor, asal kendaraan, unit KPBC tempat layanan impor dilakukan, identitas PKP dalam hal penyerahan di daerah pabean. Dan untuk lebih jelasnya tentang persyaratan ini sudah ada di lampiran PMK 141 tahun 2021 Mas Yayan. Oh begitu. Kalau cara pengajunya gimana Mbak? Apakah dia harus mengajukan langsung ke KPP, datang langsung, atau bisa online nih? Ya, jadi pengajuannya ini sendiri mengakomodasi keduanya Mas Yayan. Jadi bisa melalui DJP online atau juga melalui surat ke KPP. Dalam hal di sistemnya ada gangguan, itu bisa mengajukan permohonan manual ke kantor pajak, Mas Yayan. Ya. Jadi sedikit tambahan aja Bang Yan. Nanti tadi itu yang dibilang Mbak Rati itu kandungan dalam surat permohonannya. Oke. Nah, tapi ada lampirannya. Oh begitu. Nah, lampirannya itu nanti yang harus menguatkan bahwasanya memang ini berhak untuk mendapatkan SKB. Seperti halnya nanti kita lihat dulu dia NIB-nya itu nomor induk berusahanya itu sebetulnya emang berada dalam bidang Untuk dibebaskan dibebaskan atau enggak? enggak? Oh, Misalkan iya, iya. taksi ya, taksi kendaraan umum. Iya. Kita lihat lagi NIB perusahaannya. Kemudian RW bill-nya, kapan penyerahannya, dokumen-dokumen yang mencantumkan itu yang memang nanti kita harus minta dari wajib pajak gitu, Bang.
Oh begitu, baik. Ini ngomong-ngomong kalau untuk penyerahan kendaraan yang dibeli untuk keperluan protokoler, TNI atau Polri, ini kan kepada angkatan ya kurang lebih. Untuk yang mengajukannya gimana? Itu siapa itu? Nah, ini untuk SKB itu yang mengajukannya adalah bendahara Mas Yayan. Nanti selama ada SKB maka tidak dikenakan PPNBM-nya. Oh gitu, jadi bendaharawannya ya yang Iya, mengurus iya ya. betul sekali Mas Yayan. Oh, nah kalau ini kan termasuk kita dengar tadi taksi atau perusahaan angkutan itu berhak atas SKB ya. Contoh beli mobil Mercy lah kurang lebih begitu. Seperti kita tahu kalau Mercy ini kan diimpor ya, bukan diproduksi dalam negeri. Betul. Nah misalnya ini kan pengenaan PPNBM itu pada saat impor, berarti kan importir yang membayarkan PPNBM di awal, kan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya atas barang impor ini baru dijual ke perusahaan taksi yang mempunyai ibaratnya pas SKB perusahaan taksi. tadi Iya ya. betul, itu bisa dibebaskan langsung itu. Ya, ini agak berbeda dengan yang tadi yang pertama. Misalkan ada orang langsung beli dari langsung impor, dia langsung dibebaskan bisa. Tapi Iya. kalau kali ini karena importirnya itu sebetulnya bukan pihak pemakainya, dia hanya sekedar bukan yang berhak atas bukan SKB, yang berhak atas ya. SKB-nya. Jadi nanti yang mengajukan tetap sih tadi misalkan angkat Silverbird lah yang tadi beli taksi Iya, itu iya, ya, yang beli taksi Mercy, dialah yang akan mengajukan SKB. Jadi nanti proses urutannya begitu Mercedes-Benz Indonesia mengimpor barang tersebut misalkan dari Jerman, kemudian dia dikenakan PPNBM. Dan Iya. ini tidak begitu nanti misalkan itu mau dijual ke perusahaan taksi, Mercy-nya harus yakin dulu bahwasannya sudah punya SKB nih, diminta dulu SKB dari si Silverbird, dari Bluebird Groupnya. Oh, Kalau gitu. sudah punya SKB, nanti baru kan itu penjualannya baru dipenjualkan. tidak ada PPNBM ya. Baru ke tidak ada perusahaan PPNBM taksi. gitu Oke. Bang. Mekanismenya Nah, seperti ini itu. bagaimana Mas Angga? Itu kan PPNBM-nya ketika contohlah tadi penjualan Mercy ke perusahaan taksi kan dibebaskan tuh atas SKB. Padahal importirnya ketika mengimpor itu dia dikenakan sudah membayar PPNBM. Nah, itu bagaimana tuh caranya? Apakah dibebankan sebagai biaya atau bagaimana? Nah, itu ada dua tuh pilihannya, Bang. Kalau yang diatur di aturan ini dan memang yang paling menguntungkan wajib pajak itu diminta pengembalian. Oh, begitu ya. Tapi bisa juga terserah wajib pajak. Mungkin wajib pajak cash flow-nya agak kalau minta pengembalian harus selesai dulu transaksi, harus pengajuan. Dia pengen udahlah bebankan aja di tahun itu, silahkan. Tapi kalau udah dibebankan sebagai biaya dikapitalisasi ke harga perolehan di HPP barangnya, ya dia nggak bisa lagi minta pengembalian PPNBM yang udah dibayarkan. Oh, begitu. Wah, kalau dibebankan sebagai biaya sepertinya rugi ya? Ya rugi karena kan kalau biaya kan biaya dikali tarifnya Iya, dulu. benar. Jadi kalau misalnya PPNBM-nya dimintakan kembali, kira-kira gimana tuh Mbak mekanismenya? Iya, jadi mekanismenya ini juga sudah disebutkan di PMK 141 tahun 2021. Jadi nanti akan ditindaklanjuti dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau PMK 187. Hanya saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu Mas Yayan. Jadi untuk impor, PPNBM-nya sudah di-store, tidak dibiayakan di SPT dan juga tidak dikapitalisasi di harga penjualan. Dan untuk penyerahan syaratnya sudah dilapor di SPT pemungut dan atas pemungutan tersebut tidak diajukan keberatan gitu Mas Yayan. Oh begitu, berarti harus ada pengujian ya apakah atas PPNBM ini sebelumnya sudah dibebankan sebagai biaya atau telah dikapitalisasi begitu ya Mbak ya? Iya betul Mas Yayan. Oke. Umumnya selain persyaratan yang tadi yang sudah saya sebutkan itu, kami juga meminta dokumen pencatatan akuntansi Mas Yayan. Jadi ada hasil pemeriksaannya juga sampai ke bukti transaksi sehingga kita dapat meyakini memang atas PPNBM tersebut itu tidak dibiayakan di SPT-nya. Begitu kan Mas Angga? Ya betul, jangan lupa juga ada salah satu persyaratan juga Bang. Jadi yang tadi misalkan syaratnya terpenuhi, nanti kita akan uji juga. Nih SKB-nya itu terbitnya setelah transaksi atau sebelum transaksi. Harusnya kan SKB dulu baru transaksi. Oh iya Ya betul nggak? betul Nah, betul ya. Mungkin Berarti ada kita dalam beberapa hal mereka udah buru-buru nih dibebaskan dulu padahal SKB-nya belum ada. Dibebaskan dulu, SKB-nya belum ada. Nah, yang seperti itu tidak bisa dimintakan pengembalian. Oh berarti ya sudah pasti ya seperti ini ya. Ibaratnya
masa perusahaannya dibebaskan dulu PPN baru mengurus SKB. Berarti memang aturannya itu harus ada SKB dulu baru dilakukan pembebasan. Kurang lebih begitu ya. Iya, tapi memang kadang ada juga bang yang seperti itu, yang kesalahan seperti itu ya mau nggak mau kita tolak juga kalau memang nggak memenuhi. Oh, oke. Terus selanjutnya ada jangka waktu nggak nih wajib pajak untuk meminta pengembalian atas PPNBM-nya? Ada, pasti ada. Jadi dia 12 bulan sejak transaksi itu, sejak penyerahan. Itu harus dimintakan. Kalau mereka nggak memintakan setelah 12 bulan itu, maka secara formal mereka nggak boleh melakukan permohonan itu, kita tolak. Oh gitu, boleh. Untuk persyaratan umumnya gimana itu Mbak? Ya, jadi selain yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, nah ada juga yang kita mintakan yaitu faktur pajak, faktur komersil, SKB, dokumen impor, penghitungan jumlah PPNBM yang tidak terutang, dan alasan pengembalian pajaknya itu sendiri, Mas Yayan. Oke. Nah ini itu kan persyaratan formil, kadang belum lengkap nih. Iya. Berarti kan kalau tidak lengkap biasanya kita tolak dulu ya. Jadi misalnya ditolak nih karena ada kekurangan persyaratan formil, itu boleh diajukan lagi? Boleh, Mas Yayan. Misalnya ditolak karena kelengkapan. Nah, ini masih boleh mengajukan lagi selama tidak lebih dari 12 bulan setelah penyerahan. Oke, paham. Jadi memang harus ketat ya kita ya dalam untuk pengembalian PPNBM ini, karena pada dasarnya pembebasan pajak penjualan barang mewah ini memang suatu kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi beban dari sektor tertentu. Begitu ya, Mas betul. Angga ya? Betul, Ya, jadi nggak betul bisa sekali, semua Mas dapat. Yayan. Oke, baik kawan pajak, tidak terasa sudah 15 menit waktu kita dalam podcast Opak Asin. Jadi pada saat ini pembahasan kita untuk pembebasan PPNBM dan bagaimana tata cara pengembaliannya kita sampaikan, cukupkan sampai untuk di sini. Terima kasih partisipasinya di podcast Opak Asin pada hari ini. Oke, Mas Angga dan Mbak Ratih, ada statement terakhir untuk sebelum kita penutupan? Ya, wajib pajak silahkan memanfaatkan fasilitas ini. Silahkan memanfaatkan fasilitas pembebasan ini karena memang itu hak, tapi kita serahkan kembali. Kalau seandainya misalkan mau dibebankan sebagai biaya, monggo. Kalau mau dimintakan pengembalian, tinggal dilengkapi syarat-syaratnya. Baik, terima kasih Mas Angga, terima kasih Mbak Ratih untuk podcast kita 15 menit pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Opak Asin, Obrolan pajak asik dan nyenengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.